Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah teknologi pangan bareng kita. Pernah nggak sih penasaran sama sihir yang terjadi di dapur-dapur industri? Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik mesin-mesin pengolahan pangan yang canggih. Yap, kita akan lihat gimana hasil panen bisa diubah jadi makanan yang enak dan awet pakai bantuan panas. Yuk, langsung kita mulai aja. Coba deh bayangin sebentar. Gimana caranya keripik apel atau keripik buah lainnya bisa garing, renyah, tapi warnanya tetap cantik dan gak gosong? Atau, kenapa susu kemasan yang ada di rak supermarket bisa tahan berbulan-bulan, bahkan tanpa perlu masuk kulkas? Nah, itu semua bukan sulap loh. Ada sains dan teknologi keren di baliknya. Dan hari ini, kita bakal intip mesin-mesin hebat itu satu persatu. Kunci dari semua keajaiban tadi namanya proses termal. Kedengarannya angka ilmiah ya, tapi tenang, konsepnya sebenarnya sederhana banget. Ini tuh seni menggunakan panas dengan takaran yang pas untuk mengubah bahan makanan. Tujuannya macam-macam, bisa buat bikin teksturnya jadi lebih enak, rasanya lebih keluar, atau yang paling penting, buat membunuh kuman-kuman jahat biar makanan jadi aman dan awet. Jadi, proses termal ini punya 3 misi utama. Yang pertama, pengeringan. Tujuannya ya buat ngilangin kadar air. Soalnya bakteri dan jamur itu butuh air buat hidup. Kedua, pemasakan. Ini yang mengubah bahan mentah kayak adonan jadi roti yang empuk dan bisa kita makan. Dan yang ketiga, pengawetan, yang pakai suhu tinggi buat membasmi bakteri pembusuk. 3 pilar ini nih yang jadi dasar kerja semua mesin yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dari kategori yang pertama, menggoreng canggih. Di sini kita bakal lihat gimana panas dan minyak bisa berkolaborasi buat menciptakan kerenyahan yang sempurna. Siap-siap ya, kita akan kenalan sama 2 mesin penggoreng yang cara kerjanya beda banget. Nah, ini dia nih pahlawan di balik keripik buah favorit kita, Vacuum Fryer. Yang bikin mesin ini super spesial adalah kemampuannya buat menggoreng dalam kondisi hampa udara atau vakum. Jadi gini, di dalam tabung penggoreng ini ada pompa vakum yang tugasnya nyedot semua udara keluar. Kuncinya di sini, saat tekanan udara rendah, air itu bisa mendidih di suhu yang jauh lebih rendah dari 100 derajat. Hasilnya, buah bisa jadi kering dan renyah tanpa perlu suhu minyak yang super tinggi, jadi nggak gosong deh. Uap air yang keluar nanti didinginkan di kondensor dan heaternya menjaga suhu minyak tetap stabil. Cerdas banget kan? Tentu, kalau kita ngomongin mesin canggih, keamanan itu nomor 1. Saat mengoperasikan vacuum fryer, wajib hukumnya pakai sarung tangan tahan panas. Dan ini yang paling krusial, dengerin baik-baik. Jangan pernah sekali-kali mencoba membuka tutup tabung saat mesinnya masih dalam kondisi vakum. Tekanannya bisa bahaya banget. Oke, sekarang kita beralih ke mesin yang mungkin lebih sering kita lihat, deep fryer. Kunci utamanya tentu ada di bak minyak atau fat yang dalam, biar makanan bisa terendam sempurna dan matang merata. Tapi, mesin deep fryer modern itu punya rahasia cerdas, yaitu cold zone di bagian dasarnya. Area ini suhunya sengaja dibuat lebih dingin. Gunanya, biar remah-remah sisa gorengan yang jatuh ke bawah nggak hangus dan bikin minyak jadi cepat kotor. Terakhir, tentu ada keranjang atau basket buat ngangkat semua gorengan sekaligus, praktis. Nah, kalau buat deep fryer, musuh bebuyutannya cuma satu, air. Sedikit aja air yang nyemplung ke minyak yang super panas, wah itu bisa menyebabkan letupan dan cipratan yang bahaya banget. Jadi ingat ya, selalu pastikan bahan yang mau digoreng itu sekering mungkin. Oke, kita tinggalkan dulu dunia minyak panas. Sekarang kita beralih ke metode pengawetan yang lebih lembut, yaitu dengan cara menghilangkan kadar air buat mengunci rasa dan nutrisi alaminya. Kalau zaman dulu kita mengeringkan makanan dengan cara dijemur, sekarang ada versi modernnya, dehydrator. Nggak perlu lagi nunggu matahari berhari-hari. Di dalam mesin ini, bahan makanan kita susun rapi di atas tray atau rak-rak. Terus, elemen pemanas atau burner akan memanaskan udara, dan blower alias kipas akan mengedarkan udara panas itu secara merata ke semua sudut. Ada juga termostat yang memastikan suhunya selalu pas dan nggak kepanasan. Hasilnya, pengeringan yang jauh lebih cepat, higienis, dan konsisten. Soal keamanannya, ada 2 hal utama yang harus diperhatikan. Kalau dehidratornya tipe listrik, pastikan selalu cek kondisi kabel, jangan sampai ada yang terkelupas. Nah, kalau tipenya pakai gas, ventilasi atau sirkulasi udara di ruangan itu harus bagus banget, biar nggak ada penumpukan gas yang berbahaya. Kita sudah sampai di bagian terakhir nih. Di sini kita akan lihat 2 mesin dengan tujuan yang sangat berbeda. Yang satu buat memanggang, menciptakan aroma dan tekstur yang khas. Satunya lagi buat mengawetkan produk cair, dengan fokus menjaga nutrisi sekaligus keamanannya. Siapa sih yang nggak kenal sama mesin ini? Inilah jantungnya setiap toko roti dan bakery. Oven.
Di dalam ruang bakarnya ada sumber panas dari api atas dan bawah. Ini penting banget biar panasnya merata. Jadi nggak ada lagi cerita kue yang gosong di satu sisi tapi mentah di sisi lain. Tentu, termometer dan timer jadi alat ukur presisi, sementara lapisan peredam panas di dindingnya bekerja efisien menjaga suhu di dalam tetap stabil. Tips keamanannya sebenarnya sederhana, tapi sering banget dilupakan. Pertama, jangan pernah nekat menyentuh loyang atau bagian dalam oven tanpa sarung tangan khusus. Kedua, hati-hati waktu buka pintu oven, karena biasanya ada uap panas yang menyembur keluar, dan itu bisa bikin kaget dan bahaya. Nah, sekarang kita luruskan dulu dua istilah yang sering ketukar, pasteurisasi dan sterilisasi. Keduanya sama-sama pakai panas, tapi tujuannya beda. Pasteurisasi, kayak di susu segar, itu pakai panas yang relatif rendah, sekitar 63–72 derajat Celcius. Tujuannya cuma membunuh bakteri jahat penyebab penyakit, jadi nutrisi pentingnya masih banyak yang terjaga. Sementara sterilisasi, kayak di makanan kaleng, itu brutal. Dia pakai suhu dan tekanan super tinggi buat membasmi semua mikroorganisme, sampai ke spora-sporanya. Makanya produk yang disterilisasi bisa awet bertahun-tahun. Ini dia mesin pasteurizer. Coba perhatikan desainnya yang cerdas, dia pakai tangki yang namanya double jacket. Jadi susu ada di tangki bagian dalam, sementara air panas dialirkan di lapisan luarnya. Ini jenius, karena mencegah susu kontak langsung sama sumber panas, jadi nggak akan gosong. Di dalamnya ada agitator atau pengaduk yang terus berputar, biar panasnya merata. Dan termometer jadi wasit yang memastikan suhunya pas, nggak kurang, nggak lebih. Dan ini dia kakaknya pasteurizer, yaitu autoclave untuk proses sterilisasi. Ini bukan sekedar panci panas biasa loh, ini adalah sebuah bejana tekan yang didesain super kuat untuk menahan tekanan tinggi. Tekanan di dalamnya dipantau terus lewat manometer. Dan untuk keamanan ekstra ada yang namanya safety valve, katup pengaman yang akan otomatis melepas uap kalau tekanannya mendadak jadi terlalu tinggi. Oke, sekarang tolong fokus dan perhatikan baik-baik. Ini mungkin adalah aturan keselamatan paling penting dari semua yang kita bahas hari ini. Saat menggunakan autoclave, dilarang keras membuka tutupnya sebelum jarum di manometer kembali menunjuk ke angka 0. Memaksa membukanya saat masih ada tekanan di dalam bisa menyebabkan ledakan uap panas yang luar biasa berbahaya. Jadi, sabar adalah kunci. Kita udah lihat berbagai macam mesin yang canggih dan keren. Tapi secanggih apapun sebuah alat, kunci utamanya tetap sama, dioperasikan dengan aman dan dirawat dengan benar. Jadi, yuk kita simpulkan semuanya dalam 3 kunci utama keselamatan. Pertama, ikuti SOP atau Standard Operational Procedure. Bahasa gampangnya, baca buku panduannya sebelum dipakai. Jangan main coba-coba. Kedua, jaga kebersihan. Sisa makanan yang nempel di mesin kalau kena panas terus-menerus, itu resep sempurna buat karat dan jadi sarang bakteri. Dan yang ketiga, selalu gunakan APD atau alat pelindung diri yang sesuai. Paling tidak, pakai baju kerja yang benar dan sarung tangan tahan panas. Wow, dari penggoreng vakum yang canggih sampai autoclave yang super kuat, kita jadi tahu ya betapa besarnya peran teknologi panas dalam menyediakan makanan di meja kita setiap hari. Nah, ini jadi memunculkan pertanyaan yang menarik. Selain yang udah kita bahas barusan, menurut kalian teknologi pangan apa lagi sih yang paling revolusioner dan paling mengubah cara kita makan selama ini? Coba dipikirin. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.